Kamu bakal mati besok, katanya dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia menyerupai seorang dokter yang memberikan prognosis yang mengerikan. Namun, ketika orang di depannya mendengar peringatan kematian sebelum waktunya, dia tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu selalu ingin melihatku mati? Peramal itu berbicara lagi, hei, Gan. Li Gan melemparkan popcorn ke teman peramalnya karena omong kosong itu. Itu cukup bising di luar pub kecil. Jika prediksimu benar-benar berhasil, aku pasti sudah pergi berkencan berkali-kali dengan Grim Reaper sekarang. Jika polisi mengumpulkan banyak cara yang kau katakan aku akan mati, mereka akan mengumpulkan beberapa volume laporan. Li Gan kemudian dengan mantap menggerakkan tangannya ke arah sekotak ayam goreng dan mengeluarkan stik paha ayam emas yang montok. Ini sudah menjadi stik drum keduanya. Dia melanjutkan, jika kamu bersikeras membuat prediksi seperti itu, kamu seharusnya mendapatkan pekerjaan di pusat cuaca. Petugas cuaca hari ini mengatakan seharusnya banjir di seluruh negeri, tetapi lihat ini. Ini adalah hari yang cerah dan kering. Li Gan hampir tidak bisa dibunuh. Ini adalah sentimen yang dimiliki semua orang, dan itu adalah bukti kekuatannya. Peramal dengan marah merebut kaki ayam dari Li Gan. Kamu harus percaya padaku. Juga, mereka hanya memberikan satu kaki ayam per porsi. Inilah alasan kamu akan mati. Betulkah? Kamu memprediksi bahwa sahabatmu akan mati karena dia mengambil kaki ayammu? Lalu, apa yang akan kamu katakan jika aku memakan semua sayapnya? Apakah kamu akan mengatakan bahwa lengan dan kakiku akan dipotong sebelum kematianku? Aku tidak bercanda. Kamu benar-benar akan mati kali ini. Mungkin bukan besok, tetapi kamu pasti akan mati. Mata peramal itu menunjukkan ketulusan yang cukup besar. Melihat ini, Li Gan bertanya dengan tenang, apa yang akan kamu katakan kali ini? Apakah kamu akan mengatakan aku akan mati saat berhubungan seks? Pada akhirnya, peramal itu melemparkan sepotong ayam ke arah Li Gan. Hei, tidak bisakah kamu menganggap ini serius? Kenapa harus aku? Jika aku akan mati, aku lebih suka keluar dengan cara itu. Ah, kamu benar-benar. Li Gan tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, dia tidak sombong, dia berhati-hati secara alami. Namun, hal yang berbeda kali ini. Dia tidak bisa mundur bahkan jika dia percaya ramalan temannya. Misi yang akan datang sangat penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Li Gan adalah makhluk yang disebut terbangun. Dunianya hanya memiliki 13 makhluk yang terbangun, dan Li Gan adalah satu-satunya perwakilan Korea di antara mereka. Pemimpin bajingan itu menciptakan sarang untuk dirinya sendiri di Korea. Li Gan tidak bisa mundur dari misi ini. Dia tertawa sambil mengunyah lobak acar Korea. Tetap saja, bukankah negaraku akan memberikan medali emas kehormatan jika aku mati dalam pertempuran melawan bos monster? Apa-apaan? Setiap kali para politisi mencoba memberi kamu medali, kamu melemparkannya ke wajah mereka. Juga, kamu lebih baik meletakkannya. Jadilah saudara, dan tinggalkan sayap untukku. Tidak mungkin. Juga, pada waktu itu, mereka telah meneleponku untuk mengatakan bahwa ini adalah situasi yang berbahaya, tetapi mereka sebenarnya ingin aku di sana untuk mengambil foto untuk kampanye pemilihan mereka. Karena omong kosong inilah yang mereka coba tarik sehingga aku melemparkan medali ke wajah mereka, jelas Li Gan. Ah, pertunjukan anjing dan kuda poni politik membuatmu kesal. Tidak juga. Aku marah karena mereka membuatku sibuk tanpa memberi aku makanan. Itu tidak masalah. Pada akhirnya, Li Gan harus pergi ke markas para penjajah. Dia harus membersihkan menara iblis. Namun, dia tidak memperhatikan ramalan yang mengatakan dia akan mati. Lagi pula, ramalan temannya tidak pernah menjadi kenyataan. Temannya adalah seorang penipu. Inilah sebabnya mengapa Li Gan tidak pernah berpikir dia akan mati. Tapi, apa yang telah terjadi? Tunggu sebentar. Apa yang terjadi dengan Tuan Li Gan? Kenapa hanya kalian berdua yang kembali? Aku cukup yakin 13 orang masuk ke menara iblis. Li Gan. Apa yang terjadi dengan Li Gan yang terbangun di Korea? Semua orang yang telah menunggu berita tentang Li Gan putus asa. Alasan reaksi ini adalah kata-kata pahit dari 12 orang lain yang menemani Li Gan. Anggota ke-13 kami memilih kematian atas kemauannya sendiri. Wahyu ini mengejutkan dunia. Kemanusiaan menjadi kewalahan dengan kesedihan.
Itu telah mengatasi krisis terbesarnya berkat upaya makhluk yang terbangun. Momen ini adalah salah satu yang menyentuh yang akan terukir dalam sejarah. Namun, orang-orang meneteskan air mata untuk pahlawan yang mereka percayai. 12 rekan pahlawan, yang telah berbagi momen terakhirnya dengannya, juga meneteskan air mata. Kami berhasil membersihkan menara, tetapi anggota ke-13 kami pada dasarnya mengorbankan dirinya untuk kami. Tidak seperti Ligan, 12 orang ini adalah makhluk kebangkitan khusus yang telah menerima kekuatan dari 12 dewa. Beberapa dari mereka sangat putus asa sehingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala sambil menangis. Kami tidak akan pernah melupakan pengorbanan mulianya. Dia mati untuk kita semua. Monster-monster mengerikan belum dimusnahkan. Namun, jangan khawatir. Bahkan tanpa Ligan, kami akan memulihkan sisa tanah umat manusia. Mereka pikir mereka bisa mendapatkan kembali martabat kemanusiaan tanpa Ligan. Mereka percaya bahwa mereka spesial, tidak seperti Ligan. Tidak mungkin mereka gagal jika Ligan berhasil. Kami tidak akan membiarkan pengorbanan mulia Ligan sia-sia. Ligan berjuang keras, dan kami berniat untuk melanjutkan pertarungan ini menggantikannya. Tolong percaya kami, dan serahkan pada kami. Ligan membutuhkan waktu 5 tahun untuk mendapatkan kembali setengah dari tanah umat manusia. Namun, ada 12 dari kita. 1 tahun adalah waktu yang cukup bagi kita untuk mencapai itu. Terlepas dari kata-kata ini, bahkan setelah 20 tahun, umat manusia tidak dapat memulihkan bahkan 1% dari tanah yang diambil dari mereka. Pada musim panas yang lembab di akhir Agustus, gelombang panas melanda Seoul. Beberapa sumpah serapah meledak di lokasi yang telah terbakar habis. Inilah mengapa aku mengatakan kita tidak boleh datang ke sini. Kotoran. Siapa yang tahu ini akan terjadi? Tidak ada peringatan hari ini. Bahkan jika kita harus membayar lebih banyak uang kepada orang dewasa, kita seharusnya pergi ke wilayah yang lebih aman. 2 pria memaki karena kemunculan tiba-tiba sekelompok monster. Seoul sudah berada di bawah kendali peradaban yang tidak dikenal, tetapi itu adalah wilayah yang relatif aman. Biasanya, hanya monster peringkat rendah yang berkeliaran di tempat ini. Terlebih lagi, kedua orang ini dikenal sebagai makhluk terbangun yang relatif berbakat. Oleh karena itu, wilayah ini seharusnya tidak menyebabkan masalah bagi mereka. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ini gila. Mengapa bencana harus terjadi di sini dari semua tempat? Mereka adalah monster tingkat tinggi. Haha. Aku tidak tahu, tapi kita kacau. Peramalku telah memberitahu aku bahwa aku akan bertemu monster yang tidak boleh aku mainkan. Dia benar. Apa? Monster yang seharusnya tidak kamu mainkan? Ya. Dia mungkin berbicara tentang monster-monster ini. Seharusnya aku menulis surat wasiat. Pria muda itu menghela nafas ketika dia melihat ke menara di dekatnya. Itu adalah kastil yang menembus awan tinggi di langit. Jika menara Babel dari masa lalu masih ada, apakah akan terlihat seperti menara ini? Kastil ini adalah menara yang tak tertembus di mana Ligan kehilangan nyawanya. Itu adalah sarang monster yang bahkan makhluk terbangun dengan peringkat tertinggi pun takut untuk mengunjunginya. Itu adalah penjara bawah tanah terburuk yang diketahui umat manusia, tempat yang dipenuhi monster yang tidak bisa dibunuh, dan tempat di mana pahlawan terkuat umat manusia telah mati. Menara ini adalah tempat pemakaman pahlawan terkuat umat manusia dan menara peringatan bagi seluruh umat manusia yang merindukan Ligan. Kotoran. Dunia tidak akan berubah menjadi kekacauan ini jika Ligan masih hidup. Selama ini, umat manusia harus menggertakkan giginya. Mereka hampir tidak mampu mempertahankan status quo, apalagi memulihkan tanah mereka yang hilang. Oleh karena itu, ketidakhadiran Ligan terasa jauh lebih akut. Apapun. Jika aku mati di sini, aku lebih baik mati sebagai pahlawan seperti Ligan. Tentu saja. Merupakan suatu kehormatan untuk mati di tempat yang sama dengan pahlawan pertama Korea. Mari kita menempatkan nama kita di koran. Pria itu tidak bisa menyelesaikan kalimatnya karena Kogogong. Kedua pria itu berteriak, tapi itu bukan karena monster telah menyerang mereka. Wah! Diiringi suara memekakkan telinga, menara terbelah menjadi 2. Menara yang seharusnya menjadi sarang monster yang tidak bisa dihancurkan telah rusak. Apa-apaan ini? Apa yang sedang terjadi? Itu, menara.
Jumlah energi magis yang luar biasa meledak dari menara. Itu sudah cukup untuk mengusir serigala yang bergegas menuju kedua pria itu. Inilah alasan mereka berdua ketakutan. Bagaimanapun, monster tidak pernah menyerah pada mangsanya. Namun, karena ledakan itu, monster rakus telah berpencar, meninggalkan kedua pria itu sendirian. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk menyadari mengapa monster-monster itu berpencar. Ah, ini benar-benar menyebalkan. Monster telah melarikan diri karena seseorang telah keluar dari menara. Bajingan itu benar-benar meninggalkanku dan melarikan diri sendiri. Kedua pemburu tidak bisa mempercayai mata mereka. Pada saat yang sama, mereka memiliki kesadaran. Jelas bahwa makhluk ini adalah monster yang telah diperingatkan oleh peramal kepada mereka. Itu adalah salah satu yang mereka tidak boleh main-main. Karena makhluk ini tampak seperti binatang buas, kedua pria itu tidak mengenalinya sama sekali. Namun, makhluk ini adalah Ligan, orang terkuat di antara 13 makhluk yang terbangun dan orang yang telah meninggal 20 tahun yang lalu. Kamu akan membayar untuk ini, dasar bajingan. Pahlawan, yang dianggap mati, telah kembali.